Yo guys, what's up? Balik bareng gue Indra Kens, aka Indra Kesuma. Oke, di video kali ini gue bakal trading lagi seperti biasa. Dan sebelumnya gue mau ucapin terima kasih banyak buat semua yang udah subscribe dan udah nonton video-video gue dan udah support channel ini, karena channel ini udah mencapai 50.000 subscriber. Thank you so much guys. Gue berharap video-video yang gue upload akan berguna bagi kalian dan bermanfaat bagi kalian semua. Jadi jangan lupa nonton, like, comment, share, dan subscribe. Gue berharap sekali video-video gue bisa menginspirasi kalian dan memotivasi kalian tentunya di dunia trading. Kalian bisa survive di bisnis ini dan tentunya bisa profit konsisten. Kemarin gue trading dan saldo gue udah mencapai 1 miliar 100 juta lebih, dan sekarang udah tinggal 1 miliar 55 juta karena gue ada withdraw beberapa. Nah, sekedar informasi, untuk limit withdraw Binomo itu satu hari cuma bisa 40 juta ya guys. Jadi gue udah withdraw beberapa dan sekarang masih 1M guys, karena ada peningkatan saldo juga. Dan kali ini gue bakal trading seperti biasa. Gue bakal ngajarin kalian beberapa teknik-teknik cara menganalisa pasar yang benar. Nah, ini adalah pasar OTC, pasar yang biasanya ada di weekend, Sabtu dan Minggu. Jadi langkah awal kita sebelum kita trading seperti biasa, kita harus pastikan koneksi internet kita itu aman. Nah, kalau koneksi internet kita itu jelek, itu bahaya sekali guys. Kita bisa loss karena kondisi internet yang jelek. Nah, sebenarnya simple dari trading di binary option ini adalah kita cukup untuk memahami tren sebuah pasar. Cara memahami tren sebuah pasar seperti apa? Akan ada dua tren, yaitu tren atas dan tren bawah, uptrend atau downtrend. Cara melihatnya itu kita bisa ubah ini menjadi gunung. Awalnya kan dia lilin atau candlestick, kita ubah jadi gunung. Di sini kelihatan nih, dia arahnya naik. Oke, dia arahnya naik. Kelihatan di sini. Kita ubah lagi ke lilin atau candlestick. Nah, akan ada dua warna, yaitu hijau dan merah. Merah itu adalah turun atau sell, hijau itu naik atau buy atau beli ya, simpelnya seperti itu. Nah, biasanya dalam trading forex ya, kita bicara forex ya, biasanya dalam trading forex, kita bicara forex ya, akan ada kalian mendengar istilah-istilah seperti support, resistance. Itu adalah istilah yang umum dalam trading forex. Nah, kalau di binary ini si support resistance-nya itu apa maksudnya? Gua akan bikin bahasanya lebih sederhana, yaitu titik atas dan titik bawah. Nah, ini yang disebut titik bawah, titik terendahnya. Nah, titik terendah dari sebuah tren itu dinamakan titik bawah. Titik tertinggi itu dinamakan titik atas. Kalau kita zoom out seperti ini, akan kelihatan ini adalah titik bawahnya di sini, dan ini akan naik terus. Trennya lagi naik terus. Ini di pasar kripto IDX ya. Simpelnya seperti itu guys. Jadi, oke, kita akan coba amati pasar-pasar yang lain. Gue akan coba trading. Nah, ini trennya lagi turun ke bawah. Gue open posisi bawah. Sebenarnya ini tanpa indikator pun, asal kita cermat mengamati pasar, itu kita bakal bisa profit juga guys. Seperti ini, gue lihat trennya sudah cenderung ke bawah. Dari mana gue lihatnya? Dari candlenya. Candlenya sudah 1, 2, 3, 4, 5 bahkan 5 candle berwarna merah. Oke, trennya sudah cenderung ke bawah. Gue open posisi di sini, open bawah. Dan posisi kita profit. Kita tunggu di riwayat transaksinya sekitar 50-an detik lagi. Nah, jangan lupa siapkan yang namanya kompensasi. Perhitungannya seperti biasa dikalikan 2,5. Jangan bingung-bingung ya. Kalau tadi 1,4 juta dikalikan 2,5 itu sekitar 3,5 juta. Sepertinya error, gue refresh dulu. Oke, 1,4 juta, kompensasinya 3,5 juta. Nah, ini benar nih. Kita akan kompensasi, tapi kompensasinya kapan? Seperti biasa, selesai transaksi yang pertama dulu. Udah selesai baru kita kompensasi. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita kompensasi. Nah, biasanya tren ini sudah berbalik. Dia udah cenderung turun. Sekarang ada candle hijau, artinya sudah terjadi candle pembalikan. Biasanya dia akan naik terus. Kita akan lihat. Kalau dia naik, berarti kita harus ubah kompensasinya menjadi kompensasi naik. Tidak boleh turun lagi. Tapi kalau dia profit, ya sudah. Untuk lebih jelasnya, kita akan aktifkan beberapa indikator seperti biasa. Gua biasanya pakai Bollinger Band di periode 10 dengan moving average-nya eksponensial, lebih sensitif. Ingat ya guys, ini dia Bollinger Band ya. 10 dan 2. Nah, lihat nih guys. Udah naik, udah terjadi candle pembalikan. Di kompensasi berikutnya, kita harus atas, tidak boleh bawah lagi. Kita nggak boleh paksain, karena trennya sedang menuju ke atas, kita nggak boleh paksain bawah. Kita akan hancur di situ, kita bakal loss di kompensasi yang banyak. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti prediksi gua, emang bener ya, udah terjadi candle pembalikan di sini. Karena kenapa? Kita lihat aja titik Bollinger Band-nya. Ini sudah menyentuh titik bawah. Ini adalah candle pembalikan. Terjadinya di sini nih, candle pembalikan. Jadi trennya akan dari turun akan menjadi naik.
Nah, cara kita mengetahuinya itu seperti gimana? Jadi kita hanya bisa melihat bentuk-bentuk candlenya. Kalau candlenya udah ada bentuk-bentuknya yang seperti ini namanya candlenya lumayan besar ya. Nah, disusul dengan candle kecil, biasanya trennya akan lanjut turun. Nah, kita lihat bentuk candlenya ini utuh dan terjadi candle pembalikan, dan ini sangat kuat sekali trennya naik. Di mana kita lihatnya? Dari mana lihatnya kuat atau tidaknya itu adalah dari bentukan candlenya yang sangat tebal. Dan biasanya dia itu tidak tipis. Nah, saya biasanya sebut candle yang kecil-kecil itu saya namakan candle choco chip. Kalau candlenya choco chip itu jangan dimainin. Candle-candle kecil seperti ini, nah ini jangan dimainin. Karena akan sangat sulit untuk dianalisa ya. Oke, profit di kompensasi ketiga. Oke, 1,4 juta nggak masuk, 3,5 juta nggak masuk, 8,8 juta masuk. Nah, jadi kompensasi itu memang pada dasarnya adalah searah. Tapi kita harus ngelihat kondisi pasar juga. Nggak boleh kita lanjutkan bawa-bawa terus. Kalau tadi saya paksa bawa, saya akan kena di kompensasi keempat, bahkan kelima dan lanjut. Jadi, dengan teknikal kompensasi ini kita harus menganalisa gerakan pasar. Kita harus paham, kita harus kenal dengan pasarnya. Pasarnya itu ke atas atau ke bawah. Kalau pasarnya ke bawah ya, kita jangan paksa naik atas. Kita bisa loss dengan kompensasi yang banyak. Itu dia guys, jadi simpelnya seperti itu. Nah, kita coba analisa lagi pasar yang berbeda. Dan kalian harus tahu guys, masing-masing pasar itu punya karakteristik pergerakan candle yang berbeda-beda. Kalau kripto ini dia pergerakannya adalah fluktuatif. Apa yang dimaksud pergerakan fluktuatif? Fluktuatif itu adalah naik turunnya itu cepat sekali. Atas bawahnya itu cepat sekali. Perhatikan aja. Lihat. Sepersekian detik naik turunnya itu cepat sekali. Untuk pasar kripto, untuk Euro USD dia agak smooth ya pergerakannya. Bahkan hampir tidak ada pergerakan sama sekali. Lihat. Dan ini yang saya sebut candle-candle yang jangan dimainkan, apalagi yang seperti ini. Karena kenapa? Warnanya saya tidak jelas. Tidak jelas dia merah atau hijau ya. Jadi jangan dimainin. Kalau ada candle-candle seperti ini, mending cari pasar yang lain aja. Begitu banyak pasar kok. Nah ini juga, ini kondisi pasar yang tidak ideal untuk kita trading. Jadi kita harus tahu pasar-pasar seperti apa aja yang memang menguntungkan dan bisa bikin kita profit. Kalau pasarnya jelek ya jangan dimainin, karena ujung-ujungnya kita bakal rugi. Nah, ini yang tadi AUD-CAD trennya sedang menuju ke atas. Dia akan kuat ke atas. Dia akan kuat ke atas dan biasanya akan ada candle merah. Ini disebut candle koreksi. Jadi dia naik hijau. Dia gak begitu kuat hijau. Dia akan ada merah sedikit. Kita akan up lagi. Nah, perhatikan ya teman-teman. Hijau ada merah sedikit. Saya open posisinya atas. Kenapa? Karena ini akan disebut candle koreksi. Dia akan turun sebentar saja, kemudian dia akan naik lagi. Karena, kenapa? Merahnya hanya sedikit. Dia belum menyentuh titik atas Bollinger Band, itu yang pertama. Jadi dia bakal terus naik lagi. Dia tidak akan turun, karena dia belum candle pembalikan. Taunya dari mana? Taunya dari titik Bollinger Band. Dia belum benar-benar menyentuh titik atas Bollinger Band. Jadi ini bakal naik lagi nih. Bakal naik, nah lihat nih, bakal naik. Jadi merahnya hanya sedikit. Jangan tertipu ya. Teman-teman ngelihat candle merah, teman-teman langsung open posisi bawah. Karena mengira itu sudah candle pembalikan. Ternyata bukan. Itu hanya koreksi. Jadi saya akan jelaskan setelah ini apa yang dimaksud dengan koreksi. Oke, posisi profit 10 detik lagi profit. Oke, saya harus siap-siap untuk kompensasi dulu nih. Di angka 6 juta. Oke, benar. Yap. Nah, saya akan aktifkan satu indikator lagi yang biasanya dipakai ya, yang cukup akurat juga, CCI dengan periode 10 juga. Oke. Kelihatan nih arahnya. Ini udah ada seperti bendungan gulungan air, dan di atas ini belum ada. Jadi jangan khawatir, dia bakal naik lagi, bakal up terus nih. Nah, benar kan? Jadi dari sini kita bisa mengetahui titik atas dan titik bawah sebuah candle atau sebuah pasar. Jadi simpelnya seperti itu guys. Sambil dia siapin kompensasi berikutnya, langsung 14 juta karena dikalikan 2,5. Oke, posisi udah profit. Nah, jadi jangan ketipu ya guys sama pasar-pasar yang seperti ini. Seringkali mungkin kalian akan mengira ini terjadi candle pembalikan karena kalian udah ngelihat candlenya sudah 4 hijau, udah kuat banget, dan ada candle merah, kalian langsung open posisi bawah. Itu salah guys, karena ini bisa jadi hanya koreksinya doang. Nah, kita profit lagi nih. Oke, sudah 1.059 juta. Kita profit lagi, open posisi kedua, kompensasi kedua 6 juta profit ya. Kita cari lagi pasar yang lain. Jadi carilah pasar yang benar-benar kita nyaman aja guys. Dan tetap pakai money management, jangan tradingnya ngasal, jangan barbar ya istilahnya, jangan langsung hajar semua. Gak boleh.
Kecuali kalian punya modal yang gede, itu nggak masalah gitu. Tetap harus bikin batasan profit dan batasan lossnya. Tetap psikologi yang paling penting guys. Seperti video-video gue sebelumnya, gue selalu menekankan kalian untuk menjaga psikologi dalam trading, karena itu paling penting. Oke, kripto. Nah, pasar kripto ini sekarang lagi sideways. Sideways itu apa? Tidak punya tren, jadi dia cenderung naik turun, naik turun, naik turun. Nah, untuk pasar yang sideways seperti ini sebenarnya ada kelebihannya. Kelebihannya adalah kita bisa menggunakan teknikal kompensasi searah terus. Oke, saya akan open posisi ketika dia di detik 01. Dan ini dinamakan kita tradingnya jangka pendek guys. Kenapa? Karena waktunya nggak semenit lagi, tetapi 30 detik. Perhatikan ya. Saya akan open di angka 1,4 juta. Waktunya langsung terhitung dari 30 detik. Nah, ini dasar sekali ya, ini basic sekali tentang timing, kalian harus paham. Kenapa bisa 30 detik? Karena kita open posisinya waktunya ketika dia 01 ya. Ketika dia 01, dia waktunya 30 detik. Tapi ketika dia 31, waktunya akan 1 menit. Kita akan open posisi lagi atas, karena pasarnya sedang sideways, jadi jangan khawatir, kompensasinya itu boleh searah terus. 3, 2, 1, kita atas lagi. Yap. Oke, gue bakal coba refresh. Ini pasarnya sedang sideways ya, dia sedang tidak punya tren yang kuat, sedang naik turun, naik turun, naik turun. Nah, kita bisa akalin dengan teknikal kompensasi kita nih guys. Oke, siapin kompensasi berikutnya 8.800. Jadi satu hal yang penting juga buat kalian yang lagi trading, ketenangan itu nomor 1. Kalian harus dalam kondisi yang chill atau tenang. Jadi pastikan kalian dalam kondisi yang tenang, benar-benar moodnya lagi bagus. Jangan pernah trading ketika lagi ada masalah ya. Udah pernah gue jelasin di video-video gue sebelumnya juga. Nah, kondisinya kita masih loss, tidak masalah. Candle sudah berbalik sepertinya. Oke, 3, 2, 1. Oke, posisinya profit. Posisinya profit. Iya, profit. Nah, ada kejadian juga seperti ini guys. Dia profitnya adalah di detik-detik terakhir. Jadi contoh kasusnya adalah kita sudah sampai kompensasi ketiga atau kompensasi keempat. Itu adalah jumlah yang cukup lumayan banyak. Dan ternyata posisi kita loss. Namun di detik terakhir, 1, 2 terakhir, dia naik dan akhirnya membuat kita profit. Tapi sudah terlanjur kita memasukkan nominal kompensasi berikutnya. Lantas apa yang harus dilakukan? Nah, ada beberapa member gua yang mengalami kejadian seperti itu. Jadi dia udah kompensasi keempat nih. Kompensasi pertamanya, open posisi pertamanya 140.000, open posisi kedua 350.000, kompensasi ketiga 880.000, dan kompensasi keempatnya itu 2,2 juta. Jadi dia udah posisinya loss nih di kompensasi keempat. Tetapi 3 detik terakhir tiba-tiba dia naik. Akhirnya dia profit di kompensasi keempat. Tapi dia udah terlanjur klik nominal kompensasi kelima, yaitu sekitar 4 jutaan, 5 jutaan. Nah, ternyata jatuhnya kompensasi kelimanya malah loss. Padahal dia udah profit di kompensasi keempat, tapi karena udah terlanjur klik di kompensasi kelima, malah loss. Yang terjadi adalah dia emosi, dia komen ke-6, komen ke-7, dan akhirnya saldonya habis. Nah, jadi pesan gue buat kalian yang mengalami kejadian serupa, lebih baik itu direlakan saja hilang guys. Kalau udah terlanjur klik kompensasi, dia di detik terakhir dia naik, lebih bagus jangan dipaksakan lagi guys, karena bisa jadi lebih parah. Ya, saya paham itu adalah perasaan yang tidak enak sekali. Gue pernah ngalamin, gue udah profit, posisi gue loss, itu waktu gue kompensasi di angka kompensasi ketiga 8,8 juta, posisinya loss. Tapi detik-detik terakhir dia malah naik, dan gue udah terlanjur klik kompensasi keempatnya, dan akhirnya kompensasi keempat gue loss. Di situ gue langsung diam, gue nggak mau trading lagi, karena gue tahu ketika gue lanjut trading di kompensasi ke-5, 6, dan seterusnya, yang ada saldo gue malah habis, karena itu udah trading pakai emosi. Trading pakai emosi nggak akan berhasil guys, malah akan membuat saldo kalian menjadi habis. Jadi ingat sekali lagi, kontrol money management perlu dijaga, dan emosi juga perlu dijaga. Psikologi perlu dijaga dalam trading. Jangan trading pakai emosi, karena kalian bakal hancur di situ. Oke, kita lihat lagi pasar-pasar yang lain. Oke. Sebentar ya. Yep, ini sedang ada tren. Trennya sedang naik ya. Kita perhatikan di Euro USD trennya sedang naik. Oke, gue akan open posisi langsung dari 2,8 juta. Tetap pakai money management ya guys. Trading itu tetap pakai money management. Jangan trading asal-asalan, karena itu berbahaya sekali. Dan pastikan koneksi internetnya juga bagus. Ini gue refresh lagi. Ya, posisinya profit. Karena kenapa? Trennya sedang naik. Lihat aja dari candlenya, dari Bollinger Band, dan dari CCI.
Dari beberapa aspek itu kita bisa mengetahui tren sebuah pasar. Jadi sebenarnya trading itu nggak susah. Cukup kita kenal aja sama pasarnya, kenal aja sama trennya, ya udah kita bisa trading dan kita bisa profit dengan gampang. Asalkan money management dijaga, psikologi dijaga, kita tidak tamak, kita pasti bisa profit konsisten. Itu dia guys. Ingat ya, nggak perlu profit langsung satu hari gedbam, langsung 50%, langsung 100% dari modal, buat apa? Tapi kalau besoknya habis. Oke, posisinya masih loss, langsung disiapin kompensasinya. Jadi tradingnya itu ya santai aja guys. Selama kita paham teknikal kompensasi, paham money management, paham membaca pasar, sebenarnya nggak susah trading di binary ini. Yang paling susah adalah kontrol emosinya. Itu sangat susah. Sampai sekarang saya kadang-kadang juga ya adalah tamak-tamak sedikit. Yang namanya manusia itu nggak pernah bisa luput dari yang namanya ketamakan. Jadi hati-hati ketika kita sudah tamak dan ketika kita sudah pakai emosi tradingnya, berhati-hatilah karena kita bisa kehilangan uang yang banyak. Itu pesan gua guys, itu paling penting. Jadi kalau lu ngerasa lu udah emosi, langsung tutup aja laptopnya, tutup aja PC lu, jangan trading lagi, jangan buka binomo lagi. Karena kalau trading lagi dalam keadaan yang emosi, ntar bisa hancur guys, bahaya. Kita bisa merasakan yang namanya 0 rupiah dan itu gak enak banget. Oke, posisinya loss, gue siapin kompensasi ketiga. Kondisi-kondisi seperti ini biasanya akan membuat kita itu agak takut, kita jantungan. Nah, ini yang harus di-maintain dan harus dijaga guys. Kita harus tetap dalam kondisi yang tenang supaya kita bisa fokus dan bisa menganalisa pasar. Kalau kita nggak tenang, kita nggak akan bisa menganalisa pasar dengan baik. Oke, gue akan ambil keputusan untuk kompensasi ketiga. Dan kali ini kompensasi ketiga gue akan balik arah lagi, menjadi bawah. Nah, ntar gue bakal jelasin kenapa gue bawah. Oke, jadi kita harus cermat dan pintar menganalisa pasar. Nah, sering beberapa orang yang komen DM gua, ngechat gua, dia bilang bahwasanya dia udah loss di kompensasi sampai ke-5 dan ke-6. Nah, itu sebenarnya bikin gua bingung kenapa bisa sampai loss kompensasi begitu banyak. Mungkin dia tidak paham kondisi pasarnya. Nah, itu dia. Nah, sekarang pasar sudah berbalik. Gua akan tetap tenang, gua akan analisa dengan baik dulu kenapa bisa naik. Oke, kita refresh sekali lagi. Nah, angka kompensasi ketiga gua ini udah lumayan dalam ya guys. Ini udah 14 juta. Tapi gue mau kasih tahu ke kalian, kita harus dalam kondisi yang tenang. Apalagi saldo gue posisinya seperti ini, gue masih punya peluru. Ibaratnya kompensasi itu adalah peluru ya, nyawa cadangan yang lumayan, jadi gak perlu takut sebenarnya. Oke, gue analisa dari CCI dan dari trennya, dia bakal turun. Kendalanya kalau udah di angka yang gede gini, kalau kita mau kompensasi lagi, kita harus klik lebih dari sekali guys. Ini adalah kendalanya di sini. Itu dia. Nah, ini gue gak sarankan ke kalian. Mungkin kalian lihat seperti ini adalah trading yang high risk, cukup high risk menurut gue. Dan ini sebenarnya jarang gue lakukan. Tapi gak masalah, gue akan tetap menjaga dan maintain bagaimana kita bisa menganalisa pasar dengan tetap fokus walaupun posisi kita masih dalam keadaan yang loss. Itu dia guys. Kalau kita dalam keadaan yang loss, kita harus tetap fokus untuk ngelihat pasarnya. Kalau enggak ya bahaya. Oke, gue analisis lagi. Keputusan berikutnya yang akan kita ambil itu adalah menentukan profit atau lossnya kita. Nah, di posisi seperti ini sudah lumayan. Gue akan ambil keputusan lagi. Kali ini kompensasinya lumayan. Oke. Yup. Posisinya kita refresh dulu. Ya. Teman-teman sekarang lagi melihat bagaimana posisinya gue trading dengan kondisi yang cukup high risk. Udah mencapai kompensasi yang lumayan dalam. Dan posisi kita masih profit tipis. Oke, mungkin teman-teman akan sangat jarang sekali menemukan gua trading seperti ini. Nah, biasanya gua kalau trading yang super seperti ini, gua itu jarang record karena butuh konsentrasi yang tinggi. Karena biasanya kalau di record gua akan sambil ngomong dan itu susah. Nah, keputusan berikutnya adalah gua akan melakukan kompensasi lagi. Kali ini trennya akan sudah berbalik. Nah, kali ini gua akan tambah menitnya. Nah, teman-teman perhatikan setiap keputusan kompensasi yang gue ambil ya, karena ini sangat berguna sekali untuk kalian nambah ilmu. Oke, 10 detik lagi. Gue tambah menitnya, gue tambah 1 menit dan gue akan kompensasi. Ini adalah titik teratasnya sudah. Gue akan kompensasi dan kali ini nominalnya jauh lebih banyak. Oke, jauh lebih banyak. Karena udah bermain di angka 14 juta, kita nggak bisa klik lebih dari 1 lagi. Nah, ini mungkin pertama kalinya gue nge-record posisi gue open posisi sebanyak ini. Dan teman-teman gak akan pernah menjumpai gue melakukan open posisi sebanyak ini.
Jadi teman-teman bisa perhatikan kali ini adalah video yang lumayan spesial sih. Karena biasanya kalau gue melakukan trading high risk seperti ini, gue jarang record guys. Karena kenapa? Kalau di record itu konsentrasinya bisa terpecah. Karena gue harus sambil ngomong, sambil menjelaskan, dan sambil menganalisa. Tapi gak apa-apa, kali ini gue akan kasih lihat ke kalian bagaimana sebenarnya trading yang high risk. Jadi beberapa dari kalian mungkin sering bertanya ke gue, sering ngeliat di YouTube juga ada trader-trader yang tradingnya itu bisa sampai ratusan juta, sampai miliaran bahkan profitnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka itu udah melakukan yang namanya analisa dan kita udah paham resikonya. Oke. Waktunya 1 menit lagi. Karena tadi gua perpanjang ya waktunya. Kita tunggu 1 menit lagi. Posisinya udah profit. Yap, posisinya udah profit dan ketika profit gua akan dapat 256 juta. Oke, kita tunggu aja, tinggal sekitar 40 detik. Dan posisi seperti ini sudah 80% kita profit ya. Karena pasarnya sudah cenderung stuck ya. Dia sudah stuck di angka turun ini, sementara kita open posisinya di sini. Nah, biasanya kalau seperti ini kita udah bisa tenang. Inilah trading gua yang pertama kali mungkin di channel gua yang lumayan high risk. Sekali profit langsung 256 juta ya. Open posisinya 140 juta. Oke, kita tunggu 10 detik lagi. Yap, 10, 9, 8. Oke, posisi sudah dipastikan 100% ya profit. 3, 2, 1 dan profit. Balik lagi di angka 1.056 juta. Itu dia guys, jadi gak susah. Yang penting kita harus benar-benar tenang. Itu kuncinya yang pertama. Kita kalau tradingnya udah ketakutan, kita udah gak tenang, kita gak akan bisa menganalisa pasar dengan baik. Oke, gue akan cari lagi satu pasar lagi untuk menggenapkan profit gue menjadi 1.070 jutaan mungkin, supaya bisa close ya. Nah, ini trennya hijau-hijau-hijau, gue langsung open posisi. Yep, gue langsung open posisi di sini. Ya, gue tahu angkanya 14 juta. Karena ini masih tetap di bawah kontrol money manajemennya gue. Jadi, buat kalian yang saldonya belum segini, jangan pernah melakukan trading dengan angka nominal seperti ini. Karena ingat, tetap menggunakan money management. Posisinya profit ya, trading jangka pendek. Gua langsung amati pasarnya 5, 4, 3, 2, 1. Langsung profit. Dan ini trennya bakal naik lagi. Gua open lagi atas di angka yang sama. Oke, teman-teman, trennya sedang naik. Di angka yang sama gua open posisi lagi. Dan ketahuilah kalau udah open posisi dengan angka segede ini, akan kesulitan ketika kita melakukan kompensasi. Itu sangat sulit sekali. Nah, jadi sebenarnya di video-video gue sebelumnya, gue itu lebih sering share bagaimana trading yang safe zone. Nah, sesekali ini gue nge-share bagaimana trading yang high risk tapi returnnya juga high. Jadi, high risk, high return. Kuncinya sebenarnya seperti itu guys. Semakin tinggi profit, semakin tinggi juga risiko. Oke, posisi sudah profit. Yep. Cuman di sini dia nggak kuning ya. Padahal posisinya profit nih. Ini mungkin error, kita harus refresh lagi. Posisinya profit. Nah, kalau kita nemukan pasarnya seperti ini, sebenarnya enak banget guys. Kita tinggal follow aja trennya. Open posisi atas aja, udah enak banget karena trennya baru saja terbentuk. Dan kita profit lagi. Sekarang saldo gue udah 1.079 juta. Udah. Jadi paham ya guys ya. Kali ini gue melakukan trading agak sedikit berbeda dengan video-video gue sebelumnya. Dan di channel Indra Kusuma ya, di channel Indra Kens. Di channel ini gue trading ya high risk. Mungkin kalian jarang sekali menemukan gue open posisi langsung 14 juta. Tapi kali ini gue lakukan dan kalian bisa ngelihat. Semoga kalian dapat ilmunya. Dan sekali lagi gue mau kasih tahu ke kalian bahwasanya high risk, high return. Semakin tinggi profit, semakin tinggi juga resikonya. Jadi kalau kalian nggak siap kehilangan uang, mending jangan yang high risk. Pakai aja teknikal gue yang safe zone. Udah gue pernah share di video-video sebelumnya bagaimana cara menjadi trader yang safe. Jadi tradingnya itu gak gila-gilaan, nominalnya kecil tapi konsisten. Nah, sekarang gue udah sampai di level dimana gue trading itu udah high risk tapi pendapatannya juga bisa gila-gilaan. Tetapi sekali lagi ingat, ada resikonya. Gue ketika trading menggunakan teknikal ini, menggunakan metode seperti ini, gue udah paham resikonya adalah kehilangan uang, resikonya adalah loss. Kenapa gue berani? Ya karena baik lagi uang 1 miliar yang ada di saldo gue ini udah gue withdraw beberapa dan ini udah bukan uang gue, tetapi uang hasil profit. Makanya secara mental dan psikologi gue jauh lebih berani untuk open posisi. Tapi kalau kita trading, kita belum balik modal istilahnya, kita akan sangat takut dan kita akan tradingnya pakai beban. Jadi buat kalian, tips dari gue, pengen trading yang gak punya beban, contohnya kalian deposit 10 juta,
kalian trading aja dengan metode yang aman dan safe aja dengan resiko yang rendah. Ketika kalian sudah mencapai profit yang 10 juta juga, artinya modal 10 juta, profit 10 juta, total saldonya 20 juta. Saran gua, kalian boleh withdraw atau tarik dana. Tariklah 10 juta, modal kalian balik dulu. Nah, sehingga di saldo kalian 10 juta itu adalah uang profit. Menggunakan uang profit itu kalian tradingnya akan lebih santai. Mental dan psikologi kalian itu akan jauh lebih berani untuk open posisi gede. Nah, ingat sekali lagi, tetap walaupun pakai teknikal, kalau open posisinya gede, resikonya juga gede. Karena profit yang kita dapat juga gede. Itu dia tadi, balik lagi, profitnya besar, resikonya akan besar. Jadi ketahuilah dan pahami resikonya, manajemennya resikonya dengan baik. Ketika kalian mendapatkan profit yang besar, ketahuilah resikonya juga besar. Jadi siap profit dan juga harus siap loss. Siap menang, siap kalah. Siap mendapatkan uang dan harus siap kehilangan uang. Itulah mental trader yang benar-benar fighter gitu guys. Yo guys, sekian aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan buat kalian semua yang nonton video ini, gue harap kalian semua bisa trading dengan baik dan mendapatkan profit secara konsisten. Ya. Gue rasa sekian aja video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Indra Ken. Salam profit. Gotta stop while we never can be something.